Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin Erly dari video yang pertama hingga sekarang sudah berlanjut pada video yang ketiga dengan soal yang ketiga, yaitu carilah sejarah kurikulum Indonesia dari masa ke masa teman-teman. Seperti kita tahu teman-teman bahwa Indonesia pernah mengalami 10 kali perubahan dalam sistem kurikulum teman-teman. Nah, buat kalian yang mau tahu, yuk kita pelajari dari kurikulum yang pertama berlaku di Indonesia, yaitu pada tahun 1947 teman-teman. Nah, kurikulum ini dinamakan dengan rencana pelajaran teman-teman. Akan tetapi kurikulum ini masih terpengaruhi oleh kolonial Belanda serta Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum ini merupakan terusan dari kurikulum kolonial Belanda. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1952 teman-teman. Nah, kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya yang tadinya namanya rencana pelajaran, sekarang menjadi namanya rencana pelajaran terurai teman-teman. Nah, ada satu ciri khas dari kurikulum ini, yaitu di mana setiap bahan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kita lanjut ke kurikulum yang ketiga yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu pada tahun 1964, di mana kurikulum ini dinamakan dengan rencana pendidikan. Kurikulum ini memiliki ciri khas di mana pemerintah memiliki keinginan agar rakyatnya mempunyai pengetahuan akademik, teman-teman, seperti itu. Sehingga pembelajaran ini terfokuskan pada Pancadarna, di mana Pancadarna ini mengembangkan rasa, karsa, karya, serta moral teman-teman, seperti itu. Lanjut aja ke kurikulum yang keempat teman-teman, yaitu yang berlaku pada tahun 1968, di mana kurikulum ini merupakan perubahan sistem dari yang tadinya Pancadarna menjadi Jiwa Pancasila. Mengapa hal demikian? Karena kurikulum ini disesuaikan dengan orientasi kurikulum di mana sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman ke kurikulum yang kelima yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu berlaku dari tahun 1975. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan keefisiensian serta keefektifan dalam pembelajaran teman-teman. Nah, di dalam kurikulum ini sendiri sering disebut dengan satuan pembelajaran, artinya di mana setiap kali materi itu harus kembali dirinci, sehingga dalam kurikulum ini guru disibukkan untuk merinci target-target serta tujuan dari pembelajaran teman-teman. 6 yang berlaku di Indonesia, yaitu pada tahun 1984 teman-teman. Nah, pada kurikulum kali ini di mana kita lebih mengutamakan proses teman-teman. Walaupun demikian, tetap ya teman-teman, tujuan itu menjadi suatu hal yang penting teman-teman. Nah, pada kurikulum ini siswa itu dijadikan sebagai subjek dari pembelajaran, di mana siswa harus bisa mendiskusikan, mengamati, mengelompokkan, bahkan sampai melaporkan dari hasil pembelajarannya. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman ke kurikulum yang ketujuh yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu pada tahun 1994 teman-teman. Nah, kurikulum kali ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 teman-teman, di mana ada perubahan dalam sistem pembagian waktu yang tadinya itu per semester ini menjadi per caturwulan teman-teman, di mana setiap caturwulan ini setahunnya itu ada 3 kali. Nah, dengan tujuan, seperti katanya, dengan tujuan agar siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak, seperti itu. Untuk kurikulum yang ke-8, yaitu kurikulum yang kita sebut dengan KBK teman-teman, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum ini berlaku sejak tahun 2004. Dan yang ke-9 itu adalah kurikulum 2006. Teman-teman tahu ya, kurikulum 2006 yaitu 2006 atau yang sering kita sebut dengan KTSP. Dan kurikulum yang sekarang masih berlaku di Indonesia yaitu kurikulum Kurtilas atau sering kita sebut dengan kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum ini ada 4 aspek penilaian teman-teman, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku. Di dalam kurikulum ini siswa diharapkan untuk lebih aktif ya
ya teman-teman. Nah, alhamdulillah akhirnya kita telah mengetahui kurikulum-kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Maka dari itu selesailah pembahasan kita di pertanyaan nomor 3 mengenai sejarah kurikulum dari masa ke masa. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk